warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wa intifa'a wal ifadata wal istifadah wal du'a ila al-huda wal dalalata 'ala al-khair wal hath 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a qurbihi wa thawabihi minhu subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salihin ila an qala faslun syurutus sujudi sab'atun ay yasjuda ala sab'ati a'dha'in wa an takuna jabhatuhu makshufatan wa tahamulu bi ra'sihi wa adamul huwiyyi li ghairihi wa an la yasjuda ala syai'in yataharraku bi harakatihi wa irtifa'u asafinihi ala a'alihi wa tuma'ninatu fihi. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah majelis yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, lagi dan lagi senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak putus-putusnya melimpahkan karunia-Nya, rahmat-Nya, nikmat-Nya, hidayah-Nya, taufiknya kepada kita semua. Sampai pada malam hari ini alhamdulillah Allah masih panjangkan umur kita dan sehatkan badan kita. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, disehatkan badan oleh Allah, dihindarkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam bala, dan diistiqamahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, zuriat, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti perjuangan beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menjaga syariat-syariat beliau hingga yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita masih mengenai pembahasan rukun sembahyang, yaitu syurutus sujud, mengenai syarat-syarat sujud, yang mana sujud itu sendiri adalah termasuk daripada rukun sembahyang atau rukun fi'li, termasuk daripada rukun fi'li, rukun di dalam sembahyang. Maka sujud itu memiliki syarat. Artinya apabila salah satu daripada syarat ini tidak ditunaikan, maka sujudnya itu tidak sah atau tidak dianggap. Apabila sujudnya tadi tidak sah, maka sembahyangnya juga tidak sah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya, wa huwa sajidun, yaitu keadaannya ketika dia sujud. Jadi ketika seseorang hamba itu sujud di hadapan Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia ketika itu akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala
Sehingga ujar Nabi, mintalah permintaan kalian ketika kalian sujud. Misalnya banyak kita permintaan, hajat dunia ke hajat akhirat, kita minta ketika sujud. Amun bisa bahasa Arab boleh nyaring kadang-kadang telinga, tapi amun kalau bisa bahasa Arab, bahasa kampung kita, tapi tidak boleh diucapkan di dalam hati saja. Nah, amun diucapkan, ya Allah, ulun hendak umrah tahun ini, ya Allah mudahkan tanah ulun supaya payung. Misalnya bahasa Indonesia waktu sujud itu pada sah jadinya. Nah, karena pada boleh bahasa selain Arab ataupun doa yang mana bentuknya itu sifatnya selain bahasa Arab, maka pada sah jadinya. Maka minta permintaan ketika sujud, karena itu adalah keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya. Allah berfirman, wasjud waqtarib. Wasjud, sujud engkau, waqtarib, dan mendekatlah. Sujudlah dan mendekatlah. Sujudlah, mendekatlah. Sujudlah, mendekatlah. Maka ujar guru kita, semakin seseorang itu memperbanyak sujud, semakin Allah dekatkan ia kepadanya. Makin banyak ia sujud, semakin Allah Subhanahu wa taala dekatkan kepadanya. Allah dekatkan terus, Allah dekatkan terus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hakikat sujud. Seperti Uwais Al-Qarni, itu beliau malam itu Udhsiril hadhihi lailatul ruku', malam ini adalah malam untuk ruku'. Maka beliau ketika sembahyang memperpanjang ruku', mulai Isya sampai subuh ruku'. Kemudian malam berikutnya hadhihi lailatus sujud, malam ini adalah malam untuk sujud. Maka beliau sujud sama laman sujud. Kadang berimbang ya, sambil menangis, sambil munajat dengan Allah. Nah, itu sudah Allah berikan hakikat sujud kepada mereka. Mereka merasakan manisnya munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan manisnya munajat tersebut kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Walaupun hari ini ialah sujud ini masih terasa pahit, bangun di malam hari itu masih terasa pahit kepada kita. Pahit lah, hal nyaman ya lah. Nah, belum lagi kita merasakan seperti itu. Padahal Allah berfirman dalam hadis qudsi, kadzaba man idda'a mahabbati, dusta orang yang mengaku cinta kepada Allah. Sehingga apabila malam telah datang, dia pun tidur, tidak bangun sampai pagi hari. Bukankah seorang kekasih itu ingin berduaan dengan kekasihnya? Bukankah seorang kekasih itu menyukai ketika dia berduaan dengan kekasihnya? Tetapi berdusta ujar Allah, orang yang mengaku cinta kepadaku ketika malam hari, orang tidur, dia pun ikut tidur, tidak bangun sama sekali. Sedangkan orang-orang yang merasakan manisnya munajat, manisnya cinta kepada Allah, maka ketika malam hari mereka akan bergembira, mereka akan mulai bercinta dengan Allah, mulai bermunajat dengan Allah, berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan manisnya sujud, hakikat sujud kepada kita. Maka sujud itu kata beliau mempunyai syarat sab'atun, syaratnya itu ada 7. Ada 7 perkara, ada 7 syarat. Pertama, ayyasjuda ala sab'ati a'dha'in, haruslah seseorang itu sujud atas 7 anggota. 7 anggota itu harus menempel ke tanah. Sujud di 7 anggota, atas 7 anggota. Apa itu? Bi ayyada'a ala maudhi'i sujudihi juz'an min jabhatihi. Ini yang pertama, dengan dia meletakkan di tempat sujudnya juz'an, sebagian daripada jabhahnya. Jabhah itu dahi bahasa kita. Nah,
Sebagian daripada jabah ini ataupun dahi ini harus kena lantai, harus kena tanah, harus kena sajadah. Bila tak tutup, dan semua dahi ini, seluruh dahi tertutup, maka kada sah sebagiannya. Amunnya sebagian aja panggil rambut nang zaman dahulu kan zaman kawin dia hari ialah nang rambut teh jalannya. Nah, setengah dahi tertutup, lalu sujudnya setengah dahi terbuka, setengah dahi tertutup, sahlah. Jawabannya sah karena ada sebagiannya yang terbuka. Rambut misalnya terkasih ini 3 bulan atau banyak lainnya terbuka saja sujudnya, tapi ada lagi bagian dahi yang dihigian terbuka. Nah, masih sah, cuman kada sempurna. Amun sah itu sah aja, cuman kada sempurna. Amunnya surban nang tertutup semuanya dahi misalnya, atau nang kupiah misalnya tertutup dahi semuanya, sujud di atas kupiah tadi karena kupiah aja ditutup oleh kupiah kada sah dirinya. Karena surban tadi gana misalnya tak bayar pulang bila sujud ya kada kena jadinya. Nah, kada sah juga, kada sah. Harus sujud. Harus kena dahinya tadi. Kemudian wajuz'an min kulli rukbataini, dan sebagian daripada kedua lututnya, 2 lutut. Dahi 1 tambah 2 lutut, nanti 3 saudara. Nah, 2 lutut. Lutut ini kan wajibkah dibuka harus kena lantai? Ada wajib. Ada sebagian itu wajib harus terbuka langsung kulitnya yang tersentuh tempat sujud. Ada yang sebagian sunnah terbuka. Ada sebagian lagi bukan wajib terbuka, bukan sunnah terbuka, tapi wajib tertutup. Kenapa nang wajib tertutup nih? Ini nih. Nang apa namanya lintuhut nih? Wajib ditutup. Amun ketahuan sedikit gitu. Ada nang kayak lubang bekas ubat nyamuk, tetapi ketahuan bagian lintuhut tadi. Nah, amunnya kada ditutupinya, jadi tutupi lawan tangan. Amun kada ditutupinya, dilihat tangannya batal. Karena apa? Karena kelihatan aurat. Nah, jadi lintuhut ketika sujud wajib menyentuh lantai. Tidak orang sujud lintuhut ke lantai dalam kadida. Nah, sujud lintuhutnya ke lantai, tetapi wajib ditutup. Kemudian wajuz'an min butuni asabi'i kullin min kaffaihi, dan sebagian daripada perut, jari dan telapak tangan. Perut, jari dan telapak tangan. Ini apa? Kalaunya 2 telapak tangan ini dan perut jari ini, maka ini hukumnya sunnah terbuka. Sunnah terbuka. Jadi amun kada ada napa-napa aja, kada ada hajat, ditutup dengan kaos misalnya, sujud sah aja. Nah, tapi makruh. Amunnya kada ada apa-apa, tapi amunnya disini perlu musim dingin di Yaman itu dia pacahan tangan juga nih, pacahan. Jadi tangan ini di hand body, kalau dari hand body nang kandar itu. Kalau hand body nang biasa nang tipis nang dipakai kita ini, kadang ngaruh untuk pengaruh harus nang kandar. Nah, bilang dilapis kulit kita ini oleh hand body tadi itu sering kandarnya. Hanya bakaus pulang, bakaus. Itu karena ada hajat kan apa? Tapi kalau yang ada hajat itu tadi itu sunnah dibuka. Wa juz'an min butuni asabi'i kullin min rajulain. Kemudian ini yang perlu diperhatikan. Kemudian sebagian daripada perut jari kaki. Perut jari kaki. Sebagiannya, kada semuanya. Ini perut jari kaki 5. Ialah 5. Contohnya nih, ini 5 betul, 1, 2, 3, 4, 5, 10 ini yang berbeda. Nah, ini perut jari kaki ini harus ada
nang mewakili nang takana tempat sujud karena lantai. Bilanya sujudnya ke ini aja nah ke ini, maka kada sah karena ujungnya aja nah kayak ini. Nah sujud misalnya ujungnya aja kada dikeinikan. Nah amun kawara dikeinikan. Nah, kali limanya mun kawa mun belum ada asam urat amun apa tuh penyakit. Nah hawa kalimanya bagus kalimanya. Bila kada kawa kalimanya 3 misalnya kawa 3. Amun kada kawa 3 1. Nah wajibnya berapa juz'an walaupun 1 daripada jari tadi yang sudah terlipat itu belum terlipat. Satu aja terlipat sudah mencukupi. Tapi sunnahnya atau yang paling sempurna semua jari tadi itu terlipat menghadap ke arah kiblat. Itu 7 jadinya. Wa yusannu tartibu waj'il a'dha al-madhkurah, dan disunnahkan ujar sidin menertibkan atau meandak anggota nang 7 tadi itu dengan tertib sunnah. Bi ayyadha'a awalan, dengan meletakkannya dahulu. Yang pertama adalah kedua lutut. Jadi pas kita turun mulai berdiri nih hendak sujud. Nah, napa nang pertama kali menyentuh lantai? Amunnya betisnya ada di lantai soalnya berdiri. Nah, mana nih? Maka urutannya yusudin rukbatai adalah 2 lutut. Allahu Akbar. Belum lagi Allah Akbar, Allah masih, tapi lintuhut dulu nang turun. Nah, indah lintuhut turun, summa yadai, kemudian kedua tangannya, summa jabhatahu, kemudian dahinya ataupun mukanya. Nah, ada riwayat hadis jer nang tangan dulu. Maka ini riwayat hadis tangan berdahulu ini, maka dibawa oleh ulama, yaitu apabila sidin kada kawa ma'andak yang dulu, misalnya ulangnya tuha pinggang sakit dah. Nah, ngalih bila ma'andak lintuhut nih, ngalih sidin kada kawa ma'andak lintuhut dulu, pak saya kayak ini nah. Ya, tangan dulu. Nah, ada apa-apa. Nah, amun ada penyakit, tapi kalau selama tidak ada penyakit, tidak ada apa-apa aja, maka sunnahnya itu meletakkan lutut dahulu, 2 lutut, kemudian 2 tangan dan jabhah, dan juga baru setelah itu hanya dahi. Bangunnya Pak, saya itu pulang sesuai urutan. Nah, dulu dahi dulu, kemudian berbalikannya nih, kemudian hanya tangan, hanya lutut naik ke atas. Kemudian wa antakuna jabhatuhu maksufatan, dan wajiblah dahinya itu dalam keadaan terbuka. Nah, dalam keadaan terbuka itu wajib. Artinya enam terbuka sebagian, sebagian tadi. Nah, amunnya tertutup sebagian, terbuka sebagian, sah aja. Asal ada jangan sah. Wa tahamulu bi ra'sihi, menekan sedikit dengan kepalanya. Jadi kada beandak sekedar beandak ya, apalagi kayak lawan tangannya. Jadi ditekan sedikit. Kira-kira ada kapas di bawah itu atau busa, maka dia tertekan ke bawah jadinya. Jadi ditekan. Kemudian disunahkan juga ini meletakkan hidung. Jadi meletakkan hidung ketika sujud itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Adapun dahi hukumnya wajib. Nah, meletakkan hidung, nyampaikan hidung dalam sujud itu hukumnya sunnah. Adapun mulut panjang, ada sebagian wajib nyampaikan mulutnya, ada wajib. Nah, ini hidung aja. Hidung itu kan amun mitah, nalim menyampaikannya lah. Nah, gambar biji. Amunnya orang Arabnya sekedar diandak, amunnya orang luar negeri kan hidungnya mancung, sekedar diandak, memang sudah tak patikin hidungnya nih. Amun kita nang hidung mitak nih, ia menyampaikan nah, kalau sampai 2 hidung.
Nah, insya Allah orang Indonesia ini sampai hidung pula, insya Allah sudah masuk syarat yang menekan dari itu. Nah, karena bisa ada orang kadang-kadang harus ditekan supaya sampai. Wa adamul huwiyyi li ghairihi, dan syarat yang keempat berikutnya yaitu jangan sampai dia itu turun untuk sujud li ghairihi karena niatnya bukan sujud. Dia itu turun untuk sujud tapi niatnya bukan sujud. Allahu Akbar. 4 imam di sebelum Isya. Imam tadi awal membaca surah panjang, nyamuk ada di betis. Mual benar sudah, hendak ditapak tidak akan sampai. Ya, mual benar nyamuk ini, awas lah kayaknya aja. Biar dia dulu kanyangi. Orang kan imam baca ayat, kayaknya nanti bolehnya imam kayaknya sujud, kayaknya ketapak mematiin misalnya. Sujud imam Allahu Akbar. Ini tadi niatnya itu bukan untuk sujud saja, tapi hendak mematikan nyamuk. Mematikan nyamuk. Lalu enak beturunnya. Biasanya sujud maka kadasah. Bukan kadasah kada langsung batal bang. Kadasah itu boleh imbahnya napak nyamuk tadi berdiri basah, kemudian untuk pulang. Nah, turun pulang untuk sujud yang niatnya hanya untuk sujud saja. Ataupun orang melatah itu namanya nang dikajuti lah. Dikajuti sini takajud sekalinya misalnya langsung sini sujud, kada mesti ngajut langsung sujud. Memang dia pas pengurutannya sujud waktu itu, nah salah ada salah. Karena takajud dahulu ada kita berisi kawan, alhamdulillah ini tuh latah tapi hafal Quran, tuntung hafal Quran. Ini tuh baca mulai alif lam mim sampai anas, sanggup sehari ini sanggup mulai subuh sampai maghrib itu tuntung 30 juz dijaga ulang. Tapi syaratnya jangan dikajuti, jangan dipandiri, pokoknya jangan terputus. Biar dia yang baca bekijim. Bila dikajuti, saya ingat lagi. Hanya sembahyang Isya dahulu. Itu jadi yang jujur, artinya seorang kami langsung jadi imam sidin dari hafal Quran kan disuruh jadi imam sembahyang Isya. Sekalinya pas rakaat kedua baca surah mati lampu, buka sidin mati lampu sambil berteriak, wah mati lampu adanya. Kira-kira ada sadar buka pada perimaman. Paksa diganti lawan kawan. Sebagian betul juga karena ada tawaran. Sebagian lagi kata apa yang digantikan. Nah, ini latah tadi pas takjub langsung mati lampu, dia langsung buka pada perimaman. Nah, ini orang latah. Nah, bisa itu misalnya lah. Nah, dari itu takjub misalnya, fatir kan misalnya pas sujud misalnya. Maka kada sah itu sujudnya kalau ada niat lain. Nah, harus niatnya turun itu untuk sujud saja. Wa alla yasjuda li syai'in yataharraku bi harakatihi ala syai'in yataharraku bi harakatihi. Dan jangan sampai orang yang sujud itu dia sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakannya. Bergerak dengan gerakannya. Ada sesuatu yang bergerak dengan gerakannya. Misal ini ulun pakai selendang, ulun andak di bahu. Ini kan selendangnya bergerak dengan gerakan sembahyang. Bila ulun bergeraknya bergerak di empat. Nah, sekalinya karena ini panjang, lalu pas ulun hendak sujud, tak andak di sini, di muka sini. Lalu ulun sujudi. Nah, sedangkan ini masih menempel di sini. Maka sujud di atas sesuatu dengan selendang, yang mana selendang ini bergerak dengan gerakan orang sembahyang tersebut kada sah. Kenapa kada sah? Karena ini tidak dianggap sujud di bumi atau tidak dianggap sujud di sajadah. Makanya bukan habaib biasanya bila ingat lapas ini terus lapas sujud sama kali. Nah, jaga itu diandak. Nah, bila sudah diandak, misalnya waktu berdiri masih ada di sini. Pas waktu hendak sujud diandak di muka. Ini jadi sajadah jadinya boleh diandak sudah. Disujudi sahaja.
Tapi amunnya bergerak dengan gerakan orang yang sembahyang disujudi itu kain itu maka kadasa. Misalnya nih apalagi taylosan orang menyambet nang kayak orang berapa arahnya begitu nih. Pada kita nama arahnya bapak mesumban bapak kayak orang khotbah itu nah. Ini ada bentuknya wajah panjang. Nah itu tuh bisa tuh kan pas sujud nih berdua di mana di sajadah kita. Itu disujudi kadasa ini kadasa. Nah. Kemudian yang berikutnya yang keenam wartifa'u asafilihi ala a'alihi, dan haruslah mengangkat orang yang sujud tersebut asafilihi akan bawahnya dia. Kalau ini di sini garisnya pinggul ataupun bokong ataupun belakang. Pinggul, bokong ataupun belakang itu terangkat, posisinya lebih di atas. Ala alihi, atas kepala dia. Kepala posisinya harus turun. Nah, kada boleh standar. Apa standar kan sama. Kada boleh kepala lawan nang bokong nih, lawan pinggul nih sama. Pas sujud kada sah. Ataupun ketinggi nang kepala pada apa? Nah ini amunnya dilanggar di masjid biasa mungkin ada terjadi seperti ini ya, ada terjadi. Yang kita rancak melihat itu biasanya pas kita di Yaman itu ziarah Nabiullah. Jadi dia di daerah antara Yaman dengan Oman itu ada kuburan masih masuk daerah Hadramaut, itu kuburan Nabi Hud. Nah di situ ada ziarah, ada orang yang hawa Nabi Hud ya, ada hawa Nabi Hud. Cuman ziarahnya itu di bulan Sya'ban, biasanya tanggal awal-awal, tanggal 4, 5, 6 atau tanggal berapa itu. Itu di awal bulan Sya'ban. Jadi mengenal ke Hadramaut sekalian ziarah, misalnya umrah plus Hadramaut, biasanya bulannya memilih yang bulan Sya'ban. Kenapa? Karena bulan Sya'ban itu bertepatan dengan ziarah Nabi Hud. Orang berdatangan dari seluruh dunia untuk datang ke sana. Jadi kita bisa melihat perkumpulan yang banyak, semua habaib terkumpul di sana. Nah, itu karena pas sembahyangan, karena orangnya ribuan, puluhan ribu yang sembahyang, namanya sekolah, maka sembahyang di batu-batu pada di masjid ada di batu, jadi batu yang kayak setengah masjid di batu. Ngarannya batu itu ada yang angkat ke ini, ada yang ke ini. Nah, Tuhannya sembahyangan deh. Nah, batunya tadi kayak ini. Mendudukan dengan ceramah ada apa pas kayaknya sembahyang, nah bisa ketinggi kepala atau pas datar kepala ini lawan belakang tadi, lawan bawah ini, maka itu yang ada sah. Nah, adapun di wadah kita dilanggar ataupun di masjid yang biasa tempat biasa ini, insya Allah ada mungkin ada yang ketinggi kepala pada belakang. Kemudian yang terakhir adalah at-tuma'ninatu fihi, dan bertumakninah di dalam sujud. Tumakninah itu apa? Kita ulang lagi, tumakninah itu adalah berhenti sejenak dengan tidak tenang, tidak bergerak anggota badan, sekadar subhanallah ada bergerak, amun masih bergerak tidak dikatakan tumakninah. Walaupun membaca subhana rabbiyal a'la itu 9 kali, subhana rabbil a'la 9 kali dong bacanya, tapi bergerak-gerak dah murid kalinya bergeru pulang, dah bergeru manggil kawan pulang, macam-macam lain misalnya, kada tenang anggota badannya, maka itu tidak dinamakan tumakninah walaupun lawas. Nang dikatakan tumakninah itu terhenti, tenang semua anggota badan walaupun sekadar subhanallah. Misalnya sujud ataupun rukuk, Allahu Akbar, tenang sudah, subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Ini tak pakai biasanya di mana? Di tarawih, karena ada ucapan. Jadi Allahu Akbar. Bila tenang deh, Allahu sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Kalau Bapak asalkan tenang. Tapi amunnya kada tumakninah, walaupun itu tarawih maka tidak sah. Harus sembahyang itu bertumakninah, tenang.
Sampai sini ada pertanyaan, nanti kita lanjutkan mengenai tasyahud akhir. Ada pertanyaan? Ada?